Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad alladzi arsalahu Allahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa ballagur risalah wa addal amanah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa taraka ummatahu 'alal bayda layliha kanahariha la yazigu anha illa halik wa sallallahu wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada tanggapan keempat atau poin keempat. Nah, terkait dengan audio rekaman muhadarahnya akhina al-Ustaz Abdul Mu'ti hadaniyallahu wa iyyah. Nah, di mana pada poin keempat ini kita mendapati dalam audio rekaman muhadarah Ustaz Abdul Mu'ti tersebut adanya semacam kebohongan atau kedustaan. Nah, hal ini kita dapati ketika Ustadz Abdul Mu'ti mengatakan, ini yang akan kita nukilkan ucapan dia. Kita akan berusaha menukilkannya persis, kata-kata dan kalimatnya. Ustadz Abdul Mu'ti berkata di dalam audio rekaman muhadarahnya tersebut, dan tidak kurang-kurangnya dari asatidah dan ana syahid, ana bersaksi atas hal ini, Ustaduna Al-Ustadz Abdus Somad hafizahullahu wa ra'ah, empat mata memberikan nasihat hanya berdua. Ini ucapan akhina al-Ustadz Abdul Mu'ti hadaniyallahu wa iyyah. Dari kalimat ini, bagaimana kita berkesimpulan bahwa padanya ada kebohongan, ada kedustaan? Nah, kita dapati pada ucapannya yang mengatakan ana syahid, ana bersaksi atas hal ini, bahwasanya Ustadz Abdus Somad telah menasihati Ustadz Luqman secara empat mata berdua. Nah, kenapa kita katakan di situ ada kebohongan? Karena yang kita pahami, nah, dalam konteks muamalah sesama manusia, ini yang ana garis bawahi ya, ana tekankan. Asyahid, seorang saksi yang kita pahami dalam konteks muamalah sesama manusia, bahwasanya asyahid tersebut menyaksikan langsung dengan kedua mata telanjangnya apa yang dia persaksikan tersebut, atau dia mendengarkan secara langsung dengan kedua telinganya apa yang dia persaksikan tersebut. Nah, yakni dalam hal ini kita memahami pada ucapan Ustadz Abdul Mu'ti bahwasanya dia adalah syahid, menjadi saksi. Nah, bahwasanya Ustadz Abdus Somad telah menasihati secara empat mata berdua dengan Ustadz Luqman. Nah, berarti benar-benar Ustadz Abdul Mu'ti hadir di majelis itu, melihat langsung dengan kedua mata telanjangnya dan mendengar langsung dengan kedua telinganya. Berlangsungnya majelis munasohah, nah, atau majelis nasihat yang dilakukan oleh Al-Ustadz Abdus Somad hafizahullahu ta'ala terhadap Ustaduna Al-Ustadz Luqman hafizahullahu ta'ala. Nah,
Maka pertanyaan kita kepada Ustadz Abdul Mu'ti, ya akhwana, ya Ustadz, ya Abdul Mu'ti, apakah benar-benar antum melihat secara langsung dengan mata telanjang bahwasanya Ustadz Abdus Somad menasihati Ustadz Luqman? Atau mungkin antum tidak melihat dua sosok ini karena mungkin terhalangi oleh tirai atau hijab atau ruangan tertentu, tapi antum mendengar dengan kedua telinga antum suara keduanya, di mana padanya ada suara dari Al-Ustadz Abdus Somad menyampaikan nasihat kepada Al-Ustadz Luqman Ba'abdu hafidhahumullah. Nah, kalau jawaban antum tidak, ana tidak mendengar langsung, atau ana tidak melihat langsung, ana hanya dikabari, ana hanya diberitahu. Nah, kalau itu jawaban antum, lantas kenapa antum mengklaim menjadi syahid akan pertemuan kedua belah pihak? Kalau antum mengatakan ana tidak menyaksikan langsung atau ana tidak mendengar langsung, ana hanya diberitahu, ana hanya diberi informasi bahwasanya Ustadz Abdus Somad telah menasihati Ustadz Luqman, lantas kenapa antum mengklaim bahwasanya antum syahid? Sementara yang namanya syahid yang kita pahami dalam konteks muamalah sesama manusia, bahwasanya asyahid menyaksikan langsung, melihat langsung dengan kedua mata telanjang atau mendengar langsung dengan kedua telinganya. Maka kalau antum katakan tidak, berarti klaim antum itu mengandung unsur kedustaan. Nah, atau antum akan mengatakan iya, ana mengatakan syahid karena ana melihat langsung kedua belah pihak, di mana salah satu pihak menasihati pihak yang lainnya. Atau ana mendengar langsung dengan kedua telinga ana di balik tirai atau di balik hijab atau di balik ruangan kedua belah pihak bermajlis, yang mana salah satu pihak menasihati pihak yang lainnya. Kalau antum katakan iya, ana Abu Fuad telah mengklarifikasi langsung, mengcross check, mengkonfirmasi secara langsung kepada Ustaduna Al-Ustadz Luqman Ba'abdu hafidhahullah. Ana bertanya kepada beliau, ya Ustaduna, apakah benar klaim dari akhuna Abdul Mu'ti bahwasanya dia syahid, menjadi saksi pertemuan antara antum dengan Ustadz Abdus Somad? Al-Ustadz Luqman Ba'abdu mengatakan bohong, tidak benar, tidak betul. Kalau Ustadz Abdul Mu'ti menjadi syahid dalam pertemuan itu. Kenapa tema ini perlu kita angkat ayyuhal ikhwah? Karena sudah tersebar luas ungkapan dari beberapa pihak, baik di majelis umum maupun di majelis khusus. Oh, kita sudah nasihati Ustadz Luqman, sudah berkali-kali, baik secara empat mata maupun secara terbuka maupun secara berjamaah. Kita sudah menasihati dia, tapi dia keras kepala, dia tidak mau mendengar nasihat, dia menolak, bahkan dia membantah. Nah, walaupun Ustadz Abdul Mu'ti tidak mengatakan ini, tapi karena asumsi itu sudah tersebar luas di kalangan salafiyun, maka mereka akan memahami bahwa apa yang dinukilkan oleh Ustadz Abdul Mu'ti berarti benar, berarti betul, bahwasanya asatidah telah menasihati Ustadz Luqman, tapi dia keras kepala. Nah, baik, taruhlah kita kesampingkan dulu pengakuan atau klaim dari akhuna Al-Ustadz Abdul Mu'ti. Nah, taruhlah benar Ustadz Abdus Somad secara empat mata telah menasihati Al-Ustadz Luqman, atau asatidah secara bersama-sama
menasihati Ustadz Lukman, taruhlah benar itu ada. Nah, apakah benar dalam majlis munasohah itu Ustadz Lukman membangkang atau Ustadz Lukman membantah atau Ustadz Lukman tidak mau menerima nasihat? Apakah betul itu? Perlu bertatsabbut ayyuhal ikhwah. Perlu di cross check, perlu diklarifikasi. Apa benar wahai Ustadz Lukman, antum sudah dinasihati, tapi antum membangkang, tapi antum menolak, tapi antum membantah. Apa benar begitu? Nah, jangan-jangan, wallahu a'lam. Nah, Ustadz Lukman ketika dinasihati dengan tuduhan-tuduhan tertentu, beliau meminta bukti kalau memang nasihat yang antum sampaikan ini datanya valid, ana minta. Lantas apakah ketika data itu tidak bisa didatangkan sehingga Ustadz Lukman sampai saat ini menunggu bukti dari data yang dinasihatkan tersebut, kemudian dikatakan membangkang, dikatakan menolak nasihat? Ini perlu ada klarifikasi, perlu ada tatsabbut. Dan ini nasihat ana buat pribadi ana dan buat antum seluruhnya, ayyuhas salafiyun, ayyuhas salafiyat, di manakah kalian berada dari Sabang sampai Merauke, dimanapun kalian berada, jika datang kepada antum suatu berita tentang seorang ustadz yang diketahui dan diyakini keadilannya, diketahui tentang kejujurannya, diakui tentang manhaj dan akidahnya, hendaklah antum tatsabbut, hendaklah antum mengklarifikasi. Nah, sebagaimana hal ini yang dibimbingkan kepada kita baik oleh para masyayikh, baik oleh para ulama, baik oleh para asatidzah sendiri. Nah, agar supaya jangan sampai kita memvonis suatu kaum tanpa dasar ilmu yang kemudian menjadi penyesalan bagi kita di hari kiamat nanti. Wal'iyadu billah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ini keempat poin tanggapan kita terkait dengan audio rekaman muhadharah akhina Al-Ustadz Abdul Mu'ti hadaniyallahu wa iyyah, yang pada sesi terakhir ini. Nah, sebelum ana mengakhirinya, secara khusus ana sampaikan kepada akhuna, kepada Al-Ustadz Abdul Mu'ti hadaniyallahu wa iyyah, rujuk ayyuhal Ustadz. Kalau terbukti antum keliru, kalau terbukti antum salah, rujuk, bertobat, meminta maaf kepada salafiyun atas kesalahpahaman antum, atas kekeliruan antum terkait ringkasan antum terhadap nasihat, wasiat, bimbingan, kalam al-ulama, dalam hal ini Asy-Syaikh Abu Usamah Abdullah ibn Abdurrahim hafidhahullahu ta'ala. Nah, ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi pencerahan bagi kami dan bagi semuanya. Dan tentunya dalam penyampaian ini terdapat kekeliruan, terdapat kesalahan, atau terdapat padanya sabkul lisan. Seperti tadi ana diingatkan, kok Ustadz menyebutkan rujuk jadi rujak. Nah, a'udzubillah min dzalik. Ana katakan soroha bahwa itu sabkul lisan. Tidak ada maksud, tidak ada tujuan. Hanya Allah yang tahu. Maksud kami adalah rujuk, tapi entah kenapa kok lidah ini keseleo menjadi rujak. Ana bertobat daripadanya, ana rujuk daripadanya, wal'iyadu billah. Sehingga, naam, kita harapkan majelis ini benar-benar bisa menjadi pencerahan bagi kami dan bagi semuanya,
Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.